Sebanyak 108.000 karakter pedang terukir sebelum Ye Chen berhenti. Gunung tiga alam ditutupi dengan batu-batu besar, dan di setiap batu, ada karakter pedang. Setelah karakter pedang terukir di atas batu Gunung Sanji, itu menjadi lebih tajam, seperti pedang tiada taraf yang berdiri di sana. Itu perubahan tidak hanya pada banyak orang, itu masih tergantung pada esensinya. Jika tidak ada esensi dalam karakter pedang ini, itu akan menjadi kegagalan Ye Chen. Di antara sekian banyak bongkahan batu terdapat sebuah bongkahan batu yang sangat unik. Alasan uniknya bukan karena keunikan bongkahan batu tersebut, melainkan karena keunikan karakter pedang pada bongkahan batu tersebut. Ini adalah karakter pedang ke-18.000. Penampilan karakter pedang ini persis sama dengan karakter pedang di batu-batu besar lainnya, tetapi energi pedang yang dipancarkan lebih kuat, hampir setebal air, mengguncang ruang dan waktu, dan merasakan energi pedang ini. Tampaknya teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas, berubah menjadi tinju dengan tiga alam. Aura pembunuh dari pekerjaan itu memiliki efek yang sama. Tentu saja, tinju pembunuh tiga alam adalah seni bela diri tertinggi, dan jarak antara keduanya sangat jauh sehingga tidak mungkin dihitung dengan akal sehat. Gol ketiga bisa dimulai. Melihat kata pedang ke-18.000, Ye Chen secara bertahap menarik kembali matanya, dan dengan lambaian tangannya, semua batu besar tenggelam. Gunung tiga alam bukanlah gunung biasa, itu dapat berubah sesuai dengan pikiran Ye Chen. Jika tidak batu-batu biasa, di mana 300.000 pedang Ye Chen dapat bertahan dalam sekejap, pedang pertama akan dipotong menjadi kehampaan. Angin menderu tidak bisa mengganggu hati Ye Chen. Engah, batu besar pertama naik, dan Ye Chen menikamnya dengan pedang. Seolah-olah waktu berjalan serba salah, jumlah lubang pedang di batu itu meledak, karena kecepatan ledakannya sangat cepat sehingga seolah-olah muncul begitu saja. 580.000 pedang. Tulisan. Biarkan Ye Chen maju begitu cepat sehingga dia bisa menusuk 580.000 pedang dalam sekejap. Tapi itu tidak cukup. Jauh dari cukup. 600.000 pedang. 650.000 pedang. 700.000. 750.000. 800.000. 900.000. Waktu itu seperti air. Meninggal dengan tenang. Setelah menikam 900.000 pedang dalam sekejap, kemajuan Ye Chen melambat. Yang sangat lambat setiap kali dia menambahkan 1000 pedang, dia mulai mengkonsumsi kekuatan jiwa Ye Chen. Ye Chen tidak menyangka bahwa ini akan membutuhkan konsumsi kekuatan jiwa. 910.000, 92.000, 930.000. Pada saat 930.000 pedang, kemajuan Ye Chen menjadi lebih lambat, dan butuh waktu yang tidak diketahui. Hanya 1 atau 200 pedang yang akan ditambahkan, yang sangat sulit. Untungnya, kemajuan masih dibuat. 94.000. 950.000. 960.000. Ini hampir batasnya. Ye Chen tampak lelah, dan mau tak mau menelan pil Zihua Soul Refining. Mengayunkan 960.000 pedang dalam sekejap, kekuatan jiwa Ye Chen dikonsumsi dengan sangat cepat, hampir mengejar serangan jiwa biasa, jika bukan karena pil pemurnian jiwa Zihua untuk menebus kekuatan jiwa. Itu benar-benar mungkin tidak dapat mempertahankannya. Selain itu, kemajuan saat ini sangat lambat. Pada dasarnya, ini adalah peningkatan beberapa pedang. Diperkirakan telah mencapai 970.000 pedang. Tebakan Ye Chen benar. Pada 970.000 pedang, itu memang peningkatan pedang demi pedang. Akhirnya, 980.000 pedang. Satu pedang, satu dunia, satu pedang, satu debu. Di waktu berikutnya, Ye Chen memasuki kondisi yang luar biasa, seolah-olah apa yang ditusuk pedang bukan lagi pedang sederhana. Itu penuh dengan pedang yang mencakup segalanya, dan pedang yang mencakup segalanya ini akhirnya akan berubah menjadi setitik debu. Ada ribuan negara bagian di dunia, tapi setitik debu. Dengan emosi di hatinya, mata Ye Chen menjadi lebih kencang. Engah. Di atas batu, 999.900 pedang tiba-tiba muncul. 999.900 lubang pedang ini membentuk karakter yang tidak diketahui siapapun. Ini adalah kata Ye Chen sendiri untuk pedang. Ketika Anda perhatikan dengan teliti, itu terlihat seperti kata perubahan, seperti pedang tapi bukan pedang, seperti berubah tapi tidak berubah. Ini adalah kata untuk pedang yang bisa berubah, dan bisa juga dikatakan font yang melakukan ilmu pedang. Cici. Apa yang Ye Chen tidak duga adalah bahwa karakter pedang aneh ini tiba-tiba menjadi hidup, berubah menjadi jurus ilmu pedang yang tak tertandingi untuk menyerang Ye Chen. Setiap jurus begitu indah, sangat sulit untuk dihindari. Bahkan Ye Chen, yang sedikit lengah, dan mundur berulang kali dari area yang diserang, tidak dapat melawan.
Apakah ini sebuah visi yang dihasilkan dengan mendekati batas perubahan? Ye Chen berspekulasi di dalam hatinya. Inti dari perubahan adalah bahwa ia hidup, bukan mati. Pedang menusuknya, dan itu adalah dunia spiritual. Ada berbagai macam kondisi manusia di dalamnya, dan ada ribuan perubahan di dalamnya. Ini setara dengan memiliki kebijaksanaan Anda sendiri, tetapi kebijaksanaan ini dipaksakan oleh dirinya sendiri, memberinya tingkat otonomi tertentu. Pantas saja tinju pembunuh dari dunia manusia begitu tak terbendung dan tak terbayangkan. Perubahan sejauh itu benar-benar mengubah pembusukan menjadi sihir, dan mengubah yang tidak mungkin menjadi kemungkinan. Gemerincing. Bagaimanapun, itu berisi ilmu pedangnya sendiri. Meskipun Ye Chen lengah, dia tidak akan dikalahkan. Setelah beberapa napas, Ye Chen sudah memulihkan situasinya. Semuanya, ayo melayang. Dengan mata tajam, Ye Chen melepaskan pedang dengan esensi perubahan paling banyak. Pedang ini penuh dengan segalanya, seperti mimpi. Menabrak, pedang aneh itu kembali ke posisi semula, seolah tidak pernah bergerak. Dengan pedang Feitian terselubung, Ye Chen menghela nafas perlahan, 99.099.099 pedang sudah menjadi batasku, dan 100 pedang berikutnya saat ini adalah area terlarang yang bersaing dengan aturan. Dibutuhkan terobosan ke segala arah untuk benar-benar mencapai juta pedang. Semuanya mencakup segalanya, itu mengaburkan batas antara kenyataan dan ilusi, itu telah berubah sedemikian rupa, itu sudah cukup untuk Ye Chen sekarang. Naik turunnya ilmu pedang 5 elemen terkadang. Ilmu pedang 5 elemen pemotongan 5 elemen. Ilmu pedang 5 elemen mencakup segalanya. Seni pedang ruang waktu pemotongan kematian. Sebelum memasuki tanah suci tertinggi, ilmu pedang tertinggi Ye Chen belum memasuki ruangan, tetapi sekarang ada 4 ilmu pedang tertinggi, yang masing-masing tidak lagi kekanak-kanakan, tetapi memiliki esensinya. Keempat teknik pedang ini masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing. Naik turun terkadang bisa melemahkan kekuatan serangan musuh dan perubahan serangan. 5 elemen dipotong, pedang pamungkas, 5 elemen bersatu. Segala sesuatu di dunia, pedang yang berisi segala sesuatu di dunia, mendekati perubahan ekstrim. Pemotongan kematian, pemotongan ruang dan waktu seperti memotong keju, menghalangi semua rute pelarian musuh. Bahkan jika ada waktu untuk menghindar, tidak ada cara untuk menghindar, karena pedang ini bahkan menyegel waktu. Benar-benar bagus, kamu telah tinggal di Gunung Tiga Alam selama 10 tahun penuh Tiga Alam. Orang paruh baya muncul. Tahun Tiga Alam. Ye Chen bingung. Di Gunung Tiga Alam, pengertian waktu tidak jelas. 10 tahun Tiga Alam adalah 100 tahun di dunia luar, pria paruh baya itu menjelaskan. Ternyata 100 tahun telah berlalu. Baru pada saat itulah Ye Chen merasa emosional, 100 tahun telah berlalu dalam sekejap, tetapi di sini, pengertian waktu sangat kabur sehingga dia langsung mengabaikan keberadaan waktu. Waktu dan ruang adalah salah satu makna hidup. Ketika suatu hari kamu bisa mengabaikan ruang dan waktu, entah kamu sudah mati atau kamu telah menjadi setengah dewa. Saya harap kamu yang terakhir. Tersenyum, pria parubaya lalu dia berkata aku melihat takdir keterikatan dalam dirimu. Lawanmu sangat kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pergilah, akan selalu ada tahun-tahun yang indah di dunia ini. Seharusnya takdir runtuh. Saatnya bertarung. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan Ye Chen menghilang di Gunung Tiga Alam. Sebelum pergi, Ye Chen tahu bahwa pria parubaya ini adalah makhluk tertinggi dari Tiga Alam yang meninggal setelah menjadi dewa. Ye Chen tidak tahu seberapa kuat dewa itu, tetapi Ye Chen dapat membayangkan bahwa bahkan jika dewa itu mati, juga hidup sampai batas tertentu. Tiga Alam tertinggi melambaikan tangan Ye Chen langsung ke pinggiran tanah suci tertinggi, di sebelah pintu keluar. Saat ini, sudah banyak orang yang menunggu di sini seperti Ye Chen, menunggu pintu keluar tanah suci tertinggi dibuka. Waktu pembukaan pintu keluar tanah suci tertinggi tidak ditentukan. Orang terakhir yang menerima warisan akan turun gunung sebelum dibuka. Kalau tidak, dia hanya bisa menunggu di sini. Kamu Chen. Baik Murong Qingcheng dan Su Jing telah menerima warisan, dan ketika mereka melihat Ye Chen, sosok mereka berkedip dan mereka bergegas mendekat. Apa kabarmu? Ye Chen bertanya. Murong Qingcheng menjawab saya telah menerima warisan mawar tertinggi. Saya menerima warisan dari Supreme Long Xiang, Su Jing juga berkata. The Rose Supreme adalah Supreme yang kuat 3 juta tahun yang lalu, dan Long Xiang Supreme adalah Super Supreme 50 juta tahun yang lalu. Telapak tangan mawar terang dan gelap dapat membuat orang mengabaikan keberadaan waktu dan usia tanpa batas, sedangkan yang terakhir adalah The Kebanggaan Klan Naga, Long Xiang Prajnapalem dan Long Xiang Taixu terkenal di seluruh dunia. Warisan siapa yang kamu terima?
Murong Qingcheng menebak dalam hatinya bahwa apa yang diterima Ye Chen seharusnya menjadi warisan dari seorang ahli pedang. Agung dari tiga alam. Agung dari tiga alam. Su Jing mengangkat alisnya. Yang tertinggi dari tiga alam bukanlah master pedang, tetapi dia lebih kuat dari kebanyakan master pedang. Dia adalah salah satu dari 7 agung legendaris umat manusia. Untuk ilmu pedangnya sendiri, pencapaiannya di masa depan setidaknya akan menjadi legendaris dan tertinggi. Haha, Ye Chen, kamu juga telah keluar, sepertinya kamu telah menerima warisannya. Jin Yihuang tertawa dan terbang. Ye Chen masih memiliki kesan yang baik tentang Kaisar Pakaian Emas, panenmu juga harus bagus. Begitulah, Gold Supreme, kamu seharusnya sudah mendengarnya. Ye Chen berpikir lama, lalu menggelengkan kepalanya. Jin Yihuang tersenyum kecut dan hendak menjelaskan. Su Jing menyela, Yang Mulia Emas Hunyuan Wulou, dia adalah yang tertinggi 1 miliar tahun yang lalu. Ya, itu dia. Jin Yihuang tersenyum. Meskipun Golden Supreme bukan Supreme Legendaris, Legendaris Supreme mengatakan pada saat itu bahwa dalam kondisi yang sama, dia bukan tandingan Golden Supreme. Ngomong-ngomong, bagaimana denganmu? Jin Yihuang memandang Ye Chen, sedangkan untuk Su Jing dan Murong Qingcheng, dia mengabaikan mereka secara langsung, dan hanya menganggap mereka sebagai orang kepercayaan Ye Chen. Agung dari tiga alam. Jin Yihuang tersentak, kamu cabul, kamu telah menemukan makam tertinggi legendaris, dan ini adalah salah satu dari 7 tertinggi legendaris umat manusia. Golden Supreme sangat terkenal dan setara dengan legendaris Supreme umum, tetapi dibandingkan dengan Three Realms Supreme, itu lebih dari 1 tingkat di belakang bahkan dalam kondisi yang sama, tinju pembunuh tiga alam dapat menembus lingkaran emas, dan yang pertama serangan tidak dapat diblokir sama sekali. Setelah apa yang kamu katakan, tanganku sedikit gatal. Mengapa kita tidak berdiskusi? Lagi pula, masih ada waktu sebelum pintu keluar tanah suci tertinggi dibuka. Jin Yihuang menyarankan. Dia benar-benar ingin tahu berapa banyak warisan yang diperoleh Ye Chen dari makhluk tertinggi dari tiga alam, tentu saja, yang lebih penting adalah menguji apa yang telah dia peroleh. Ini baik. Saran Jin Yihuang membuat Ye Chen tergoda. Lihat, Jin Yihuang akan melawan seseorang. Siapa itu? Untuk bisa bertarung dengan Jin Yihuang, ini adalah salah satu dari 4 kuasi muda. Sepertinya dia lebih muda dari Jin Yihuang, mungkin Jin Yihuang ingin memberinya beberapa petunjuk. Keduanya terbang ke langit dan saling berhadapan dari kejauhan, dan orang-orang di dekatnya segera mengalihkan pandangan mereka. Kaisar hidup dan mati tingkat 8 memiliki penglihatan yang sangat tajam sehingga mereka dapat melihat dengan jelas tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Namun, kebanyakan orang tidak terlalu mengenal Ye Chen. Tentu saja, mereka pernah mendengar nama Ye Chen, tetapi mereka tidak memikirkan pemuda berbaju biru di depannya dan Ye Chen bersama. Menurut pendapat mereka, Ye Chen kemajuan Chen seharusnya tidak terlalu cepat untuk bisa melawan Jin Yihuang. Bahkan jika Jin Yihuang memberi nasihat, setidaknya dia harus memiliki kekuatan seorang kaisar top. Ye Chen, hati-hati, teknik tongkat langitku telah meningkat pesat, teknik pedang 5 elemenmu mungkin tidak dapat memblokirnya. Jin Yihuang mengingatkan. Ye Chen berkata dengan ringan, biarkan kudanya datang. Ini belum tentu demikian. Oke, terima. Kaisar berpakaian emas juga disambut, segera setelah tongkat emas keluar, aura agung naik ke langit seperti asap serigala. Dan saat berikutnya, Kaisar berpakaian emas melompat tinggi dan bergoyang keluar dengan tongkat. Tongkat diayunkan, bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan matahari, menggantikan alam semesta, seolah-olah mengubah langit dan menciptakan kembali alam semesta. Itu memang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, teknik tongkat mitian Kaisar pakaian emas tidak begitu kuat, tetapi sekarang teknik tongkat mitian memiliki lebih sedikit kekurangan dan halus serta tanpa cacat. Namun, ilmu pedang 5 elemen saya tidak seperti dulu lagi. Menarik keluar pedang Fei Tian, Ye Chen menarikan keterampilan pedangnya dan menampilkan keterampilan pedang 5 elemen. Ilmu pedang 5 elemen sangat kuat dalam pertahanan. Setelah mendapatkan esensi seni bela diri dari tertinggi 3 alam, ilmu pedang 5 elemen Ye Chen telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Rotasi 5 elemen tidak memiliki kekurangan. Ketika digunakan, itu berubah menjadi bola cahaya putih tinggal di Ye Chen. Ada lingkaran cahaya warna-warni yang redup. Bang bang bang. Ada ledakan terus-menerus, dan serangan dari teknik tongkat yang luar biasa benar-benar alami, dan pertahanan umum sama sekali tidak berguna, tetapi teknik pedang 5 elemen tidak boleh diremehkan, keduanya menemui jalan buntu. Oke, tongkat besar. Untuk menghadapi ilmu pedang pertahanan semacam ini, Jin Yihuang membuat keputusan yang menentukan dan bersiap untuk menghancurkannya dengan kekuatan. Dalam sekejap,
bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu, berubah menjadi tongkat raksasa yang mencapai langit, dan menyapu ke arah Ye Chen. 5 elemen dipotong. Secara alami, Ye Chen tidak berani menggunakan ilmu pedang 5 elemen biasa untuk bertahan melawan tongkat raksasa lawan. Bola cahaya putih menghilang, dan cahaya pedang 5 warna melesat keluar, menghadap tongkat raksasa yang mencapai langit. Ledakan. Keduanya mundur dengan keras, dan gelombang kejut datang satu demi satu, menjatuhkan orang yang dekat dengannya. Mata Kaisar Pakaian Emas menjadi lebih serius. Dia tidak pernah menyangka Ye Chen, yang telah menerima warisan, akan meningkat begitu cepat. Saat itu, Ye Chen masih sedikit di belakangnya. Ye Chen, dalam 80 tahun terakhir, saya tidak hanya meningkatkan staf mitian ke tingkat yang baru, tetapi juga mengintegrasikan esensi seni bela diri Golden Supreme untuk menciptakan staf emas. Dibandingkan dengan staf mitian, staf emas saya adalah di apinya tidak sebaik, tapi mematikannya lebih kuat, dan frekuensi serangannya lebih cepat dan lebih ganas. Meskipun perdebatan antara kedua pihak tidak mungkin mengancam jiwa, Kaisar Pakaian Emas tidak ingin menyakiti Ye Chen, jadi dia memberitahu Ye Chen karakteristik teknik tongkat emas sebelum melakukan teknik tongkat emas. Kaisar Emas ini sangat terbuka. Ye Chen mengangguk dan berkata selanjutnya, saya juga akan melakukan ilmu pedang ruang waktu pemotongan kematian. Mati-mati. Jin Yihuang tercengang sesaat, lalu tersenyum dan berkata oke, aku meremehkanmu. Mengaum. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang tak tertandingi meletus dari tubuh Jin Yihuang. Cahaya keemasan ini memberi orang rasa tidak sopan dan liar. Pada saat ini, Jin Yihuang tampak seperti orang yang berbeda, matanya penuh agresi. Bersenandung. Suara Hong Zong Dalu terdengar, dan Jin Yihuang terbang ke arahnya seperti kilat. Saat berikutnya, cahaya keemasan memancar ke arah Ye Chen dalam bentuk kipas, yang semuanya adalah bayangan tongkat. Aku tidak tahu bagaimana dia melawan. Zi Yihuang, Bai Yihuang dan Xing Yihuang semuanya menyaksikan pertempuran ini. Sungguh teknik tongkat yang tangguh. Mata Ye Chen membeku. Seni bela diri tertinggi memiliki karakteristiknya sendiri. Meskipun tebasan 5 elemen sangat kuat, itu terlalu monoton dan tidak dapat menghentikan teknik tongkat emas sama sekali. Tebasan maut menyerang secara intensif, memblokir ruang dan waktu. Teknik tongkat emas, yang menembus ruang dan waktu, tidak mudah ditolak. Kaisar Pakaian Emas sangat percaya diri dengan teknik tongkat emas. Dari segi kebulatan, teknik tongkat emas tidak sebaik teknik tongkat mitian, tetapi dari segi penetrasi dan mematikan, teknik tongkat mitian tidak sebaik teknik tongkat emas. Tidak terduga. Dentang. Banyak percikan api meledak di antara mereka berdua, seolah-olah Ye Chen yang tak terhitung jumlahnya dan Kaisar Pakaian Emas yang tak terhitung jumlahnya sedang bertarung. Apa? Diblokir. Jin Yihuang terkejut. Jin Yihuang? Aku tidak mengatakan itu, pemotongan kematianku adalah ilmu pedang ruang waktu. Selama itu berada dalam ruang waktu yang diselimuti oleh ilmu pedangku, tidak akan ada ikan yang lolos dari jaring. Ye Chen tersenyum. Memang. Jin Yihuang mengangguk. Pada titik ini, dia harus mengakui bahwa Ye Chen sudah berada di level yang sama dengannya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Ye Chen sudah memahami ranah pedang hati. Kekuatan Chen juga bisa meroket berkali-kali, dan selain itu, Ye Chen juga memiliki trik yang disebut Maha Kuasa. Seni bela diri tertinggi tidak terletak pada seberapa kuatnya. Tidak peduli seberapa kuatnya, jika tidak dapat mengenai musuh, itu tidak berguna. Seni bela diri tertinggi menekankan kemutlakan, atau kekuatan absolut, atau ketidakmampuan mutlak untuk menghindar, atau itu adalah pertahanan mutlak, dan meskipun semuanya tidak mutlak, itu berada pada tingkat semi kehormatan. Itu bisa dianggap mutlak, bahkan lebih menakutkan daripada tebasan 5 elemen yang kuat. Lebih tidak terduga daripada dekat. Jin Yihuang, apakah kamu masih ingin bertarung? Ye Chen tahu bahwa Kaisar Kain Emas belum siap untuk bersaing, dan pihak lain mungkin telah kehabisan metode mereka. Adapun metode lain, mereka seharusnya tidak cukup siap. Lagi pula, warisan yang mereka dapatkan harus dicerna dan berasimilasi. Mampu menciptakan metode tongkat emas sudah terpuji. Berhentilah berkelahi, kamu mesum. Di antara umat manusia, kamu hampir bisa disebut Kaisar Pedang nomor 1. Di antara umat manusia, Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang relatif kontroversial, dan sejauh ini. Gelar Kaisar Pedang belum muncul, jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Ye Chen adalah Kaisar Pedang. Jian Huang. Ye Chen tersenyum, tapi tidak bersuara. Ye Chen ini sangat kuat. Dia benar-benar memiliki ikatan dengan Jin Yihuang. Jin Yihuang adalah salah satu dari 4 kuasi kehormatan muda umat manusia. Dia juga berada di puncak daftar kuasi kehormatan,
mendengar Jin Yihuang memanggil Ye Chen. Nama, mengetahui putra ini adalah pemimpin jenius dari surga dewa yang hanya mendengar namanya dan tidak pernah melihat orang yang nyata. 30 teratas dalam daftar kehormatan semu hampir semuanya adalah semu yang tak terkalahkan. Ye Chen ini baru saja keluar dari surga dewa belum lama ini, tes-tes. Itu bisa disebut jenius pertama di era ini. Satu zaman adalah 10 juta tahun. Bukan hanya era ini, tidak ada jenius sesat di era sebelumnya, tapi masih belum diketahui apakah dia bisa terus mesum. Lagi pula, jika dia tidak menjadi yang tertinggi, semuanya sia-sia. Ngomong-ngomong, karena gelar Kaisar Pedang belum tersedia, sebaiknya kita memberikannya kepada Ye Chen. Seseorang menyarankan, gelar biasa dapat diambil sendiri, tetapi gelar terhormat seperti Kaisar Pedang harus diakui oleh semua orang. Siapa yang bukan orang paling berpengaruh di antara Kaisar hidup dan mati tingkat 8, ada banyak semi dimuliakan, dan mereka telah diakui oleh mereka Ye Chen, Kaisar Pedang gelar itu dianggap awal, apakah mereka dapat mempertahankan gelar Kaisar Pedang, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kupikir itu layak, sudah lama tidak ada Kaisar Pedang dalam umat manusia. Mungkin dia bisa mempertahankannya. Banyak orang setuju. Haha, tuanku, Anda adalah Ye Chen. Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi Anda. Kami semua memberi Anda gelar. Saya tidak tahu apakah Anda berani mengambilnya atau tidak. Seorang tua yang dihormati keluar, dan dia suka melihat junior muda bangkit. Sekarang pertempuran antara manusia dan iblis sudah dekat, sedikit lebih banyak kekuatan baik untuk semua orang. Premisnya adalah apakah Ye Chen memiliki keberanian. Judul apa? Ye Chen menoleh. Jian Huang. Ruyizi menatap Ye Chen tanpa berkedip. Ye Chen tidak memiliki terlalu banyak kejutan. Percakapan barusan tidak disembunyikan. Dia berkata terima kasih kepada semua orang, jika saya mengatakan tidak, tampaknya saya terlalu munafik. Ye Chen menginginkan gelar Kaisar Pedang. Oke, tentu saja, pahlawan adalah laki-laki. Ruyizi tertawa terbahak-bahak. Ye Chen, Kaisar Pedang, benar-benar membuat iri. Beberapa orang terlahir sangat mempesona, dan mereka tidak bisa bersikap rendah hati, tetapi masih ada beberapa raja pedang yang mengerikan dalam ras manusia. Diperkirakan Kaisar juga akan memiliki niat membunuh terhadap Ye Chen, dan hanya ada satu Kaisar Pedang di dunia. Kaisar Pedang secara alami unik, jadi dia juga harus unik di antara para Kaisar Pedang. Mendengarkan diskusi semua orang, Jin Yihuang tersenyum dan berkata kepada Ye Chen sekarang kamu memiliki gelar Kaisar Pedang, tetapi kamu telah menetap. Bahkan, dia dengan sengaja mengatakan bahwa Ye Chen adalah Kaisar Pedang nomor 1. Sungguh jenius bukan miliknya judulnya terlalu tidak masuk akal. Tapi kamu harus berhati-hati. Ada 4 Kaisar Pedang di daftar Sun Sun. Mereka adalah Kaisar Pedang Wu Tao ke-48, Kaisar Pedang Qijue ke-27, dan Kaisar Pedang Ye ke-13. Dan Kaisar Pedang Jahat ke-4, yang pertama bukanlah ancaman, dan Kaisar Pedang Qijue tidak boleh diremehkan adapun Kaisar Pedang Malam dari klan Yasha dan Kaisar Pedang Jahat dari klan Roh Jahat adalah musuhmu yang sebenarnya. Mereka berdua menyebut diri mereka pedang nomor 1 Kaisar di alam semesta langit berbintang. Daftar semu hari ini pada dasarnya dimonopoli oleh anak muda di antara 4 Raja Pedang besar, hanya Raja Pedang Wu Tao yang lebih tua, dan 3 yang terakhir semuanya adalah anak muda. Saya akan berhati-hati. Ye Chen mengangguk. Secara alami, dia tidak akan ceroboh, terutama setelah tanah suci tertinggi dibuka. Anda harus tahu bahwa tidak hanya ras manusia yang memiliki tanah suci tertinggi, tetapi ras iblis juga memiliki dewa dan tanah iblis, si jahat. Ras roh memiliki tanah roh jahat, dan orang barbar memiliki tanah suci liar, klan raksasa memiliki kuburan roh raksasa dalam hal pemahaman, dia tidak takut pada siapapun, tetapi yang lain telah berlatih lebih lama darinya, dan pada level ini, terkadang tinggi atau rendah sesaat bukanlah tinggi atau rendah yang sebenarnya, kekuatan akan meningkat 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Singkatnya, pada tahap selanjutnya, pemahaman, kesempatan, dan waktu semuanya sangat diperlukan. Jiang Huang, ini konyol, seorang Li Zi, yang baru berlatih selama beberapa tahun, berani menyebut dirinya Kaisar Pedang. Pada saat ini, suara dingin dan agak tua terdengar. Semua orang mengikuti reputasi. Itu Kaisar Pedang Tulang. Seseorang mengidentifikasi orang ini. Kaisar Pedang Tulang, salah satu raja pedang tertua dari ras manusia, tidak muncul selama bertahun-tahun dan telah mengasingkan diri, jadi namanya tidak ada dalam daftar kehormatan semu, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya, karena 30.000 bertahun-tahun yang lalu, dia berada di daftar yang semu juga bisa berperingkat tinggi meskipun orang ini adalah ras manusia, dia selalu jahat, yang mungkin juga ada hubungannya dengan kungfu yang dia latih.
Ye Chen, orang pertama yang ingin menantangmu telah muncul. Kaisar pedang tulang ini belum muncul selama 30.000 tahun. Aku tidak yakin dengan kekuatannya saat ini. 30.000 tahun yang lalu, Kaisar pedang tulangnya adalah yang paling kuat di antara kuasi kehormatan. Salah satu ilmu pedang tercepat, sekarang 30.000 tahun telah berlalu, itu mungkin bahkan lebih baik, jadi berhati-hatilah. Tidak mudah bagi Jin Yihuang untuk membela Ye Chen. Lagi pula, Ye Chen tidak kalah darinya dalam hal status. Berdiri paksa hanya akan tampak berlebihan. Ye Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri jika ingin mempertahankan gelar dari Kaisar Pedang. Aku punya ukuran sendiri. Ye Chen mengangguk, menatap Kaisar Pedang Tulang dan berkata gelar Kaisar Pedang adalah pujian semua orang, tetapi karena Kaisar Pedang Tulang senior sangat peduli, aku bisa memberimu gelar Kaisar Pedang. Berikan padaku. Kaisar Pedang Tulang sedikit terkejut, dan mencibir aku pikir kamu memiliki keberanian, tapi itu saja. Tapi karena kamu sangat berpengetahuan, aku tidak akan mempersulitmu. Kaisar Pedang Tulang telah mengasingkan diri selama 30.000 tahun, dan dia berpikir bahwa dia telah membuat kemajuan pesat. Ketika dia keluar kali ini, dia ingin datang ke Tanah Suci tertinggi untuk menemukan warisannya sendiri, dan yang kedua adalah memberitahu semua orang bahwa dia keluar dari pintu yang tertutup adapun posisi Kaisar Pedang, dia itu tidak bisa dihindari, dan yang membuatnya lebih percaya diri adalah bahwa selama perjalanan ke Tanah Suci tertinggi ini, dia akhirnya mendapatkan warisan tertinggi. Supreme yang mati ini hanyalah Supreme biasa, untuk jenisnya yang telah hidup bertahun-tahun dan telah mengumpulkan banyak kekayaan. Bagi Zunzun, tidak diragukan lagi seperti harimau dengan sayap ditambahkan. Jika generasi muda ingin menonjol, mereka masih harus bertanya padanya apakah dia setuju atau tidak. Ye Chen tersenyum tipis, aku bilang aku akan memberikannya padamu, tetapi kamu harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mengambilnya, jika tidak maka akan terlalu kekanak-kanakan. Hehe, Ye Chen ini benar-benar santai dan acuh tak acuh, dia sepertinya tidak menganggap serius Kaisar Pedang Tulang. Anak muda lebih sombong, tapi itu benar, jika kamu tidak sombong, kamu tidak muda. Zhang yang memiliki dorongan, jadi aku tidak tahu bagaimana tanggapan Kaisar Pedang Tulang. Mendengar kata-kata Ye Chen selanjutnya, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan tawa. Junior, kamu terlalu berpuas diri. Kulit Bone Sword Emperor tiba-tiba menjadi gelap, matanya menjadi hitam dan putih, tiba-tiba, cahaya pedang hitam dan putih ditembakkan, ini adalah teknik pedang murid yang mengandung serangan jiwa. Kasihan. Begitu cahaya pedang hitam dan putih muncul, itu dimusnahkan oleh cahaya keemasan yang memancar dari tengah alis Ye Chen dalam hal serangan jiwa, Ye Chen tidak takut pada siapapun di bawah yang maha tinggi. Kaisar Pedang Tulang, mohon saran. Ye Chen berhenti berbicara omong kosong, dia tahu bahwa hari ini, dia harus mengalahkan Kaisar Pedang Tulang. Oke, biarkan aku mempelajari trik brilianmu. Menurut kekuatan pertarungan Ye Chen dan Jin Yihuang, Kaisar Pedang Tulang 70% yakin bahwa dia dapat mengalahkan Ye Chen, Anda harus tahu bahwa mereka semua adalah eksistensi teratas di antara yang semu. 70% kepercayaan itu tidak kecil. Bersenandung. Kaisar Pedang Tulang tidak melakukan apa-apa secara langsung, hanya menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, medan yang kuat menyebar. Karena medan ini terlalu kuat, bahkan mulai terwujud. Dinding luar berbatasan dengan penghalang ruang, dan itu adalah sepotong tulang putih, ada pola pedang yang tak terhitung jumlahnya terukir di tulang, dan aura yang tajam dan menakutkan menembus kemana-mana, menembus ruang dan waktu. Domain pedang epi ke-8 adalah domain pedang tulang. Apa? Domain pedang Kaisar Pedang Tulang telah menembus ke tingkat ke-8. Sekarang Ye Chen dalam masalah. Meskipun domain pedang hanya sebagian dari kekuatan, jika jarak antara dua domain pedang terlalu besar, kekuatan akan lebih terpengaruh. Kekuatan satu sisi ditingkatkan oleh domain pedang, dan kekuatan yang lain dilemahkan oleh domain pedang. Di bawah usianya, pertempuran ini sulit untuk dilawan. Semua orang terkejut, dan mau tidak mau melihat Ye Chen. Ye Chen pernah bertarung melawan Jin Yihuang sebelumnya, dan domain pedang hanya melindungi dirinya sendiri dan tidak menyebar, jadi mereka tidak tahu level apa yang dimiliki domain pedang Ye Chen. Tercapai, tetapi berkata sejujurnya, mereka tidak berpikir bahwa domain pedang Ye Chen telah mencapai tingkat ke-8. Secara umum, domain generasi muda sedikit lebih rendah daripada generasi yang lebih tua, kecuali beberapa generasi muda yang tidak kekurangan kultivasi dapat bersaing dengan generasi yang lebih tua. Misalnya domain Zi Yihuang telah mencapai tingkat ke-8, sedangkan Ye Chen baru berkultivasi selama ratusan tahun. Tanpa diduga, jika Kaisar Pedang Tulang benar-benar diam, dia akan menjadi blockbuster. Jin Yihuang mengerutkan kening,
dan dia mengakui bahwa dia telah meremehkan Kaisar Pedang Tulang. Jika itu dia dan Kaisar Pedang Tulang, hasil akhirnya tidak akan sangat bagus. Namun, dia masih memiliki satu trik yang belum dia gunakan, dan itu adalah lingkaran emas dari emas tertinggi. Begitu dia menggunakan lingkaran emas, dia dapat melindungi dirinya sendiri. Wajah Su Jing dan Murong Qingcheng, yang sangat akrab dengan Ye Chen, tidak berubah, karena ketika Kaisar Pedang Tulang mengungkap domain pedang ke-8, Ye Chen tersenyum, yang lain tidak memperhatikan, tetapi mereka berdua memperhatikan. Apakah kamu masih perlu bertarung? Kata Kaisar Pedang Tulang dengan percaya diri. Ranah makhluk tertinggi umum hanyalah tingkat ke-8. Tentu saja, wilayah sebagian besar makhluk tertinggi adalah tahap akhir dari tingkat ke-8 atau bahkan puncak dari tingkat ke-8. Ini adalah tahap awal dari tingkat ke-8 tingkat, tapi ini sudah cukup. Itu belum tentu demikian. Ye Chen tampak acuh tak acuh, dan pakaian biru di tubuhnya menari tanpa angin. Tiba-tiba, domain pedang yang lebih menakutkan menyebar. Domain pedang ini juga merupakan domain pedang ke-8. Tidak seperti sebelumnya, domain pedang, satu demi satu teratai hijau penuh mekar, dan di teratai hijau ada pedang yang tak tertandingi. Energi pedang yang agung membuat ruang dan waktu berfluktuasi dan beriak. Apa, itu juga domain pedang ke-8? Semua orang terkejut, berapa umur Ye Chen, dan domain pedang telah mencapai tingkat ke-8. Apa yang membuat mereka lebih sulit dipercaya adalah bahwa domain pedang Ye Chen, yang juga merupakan tahap ke-8 dari tahap awal, tampaknya lebih menakutkan daripada domain pedang Kaisar Pedang Tulang, dan ilmu pedang yang terkandung di dalamnya lebih murni. Ini Jian Yuan. Menggunakan Jian Yuan untuk mempromosikan domain pedang jauh lebih menakutkan daripada Yuan asli untuk mempromosikan domain pedang. Pada titik ini, beberapa orang yang tidak optimis tentang kemampuan Ye Chen untuk mempertahankan gelar Kaisar Pedang terguncang di hati mereka. Dengan domain pedang ke-8 yang dipromosikan oleh Jian Yuan, bukan tidak mungkin Ye Chen mempertahankan gelar Kaisar Pedang. Orang pembawa sial, anak ini benar-benar menerobos ke domain pedang ke-8. Kaisar Pedang Tulang diam-diam kesal. Dia tidak tahu bahwa domain pedang Ye Chen hanya tingkat ke-6, tetapi ditingkatkan kemudian, dan itu hanya puncak dari tingkat ke-6, sedang berlangsung. Dia akhirnya mencapai tahap awal dari tingkat ke-8 dalam satu gerakan. Jika dia diberikan waktu yang cukup, dia dapat dipromosikan ke puncak level ke-8. Pedang hati adalah keadaan tertinggi dari jalan pedang, yang berarti bahwa Ye Chen telah mencoba-coba misteri pamungkas dari jalan pedang. Dalam pertempuran dengan Jin Yi Huang, Ye Chen menampilkan domain pedang epi ke-7, bagaimanapun, dia tidak ingin dengan mudah mengalahkan Jin Yi Huang di depan semua orang, apalagi lawan harus memiliki reservasi. Dentur, domain pedang dari keduanya berbatasan, dan suara hancur yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Bidang pedang tulang putih sangat bagus dalam pertahanan, sementara bidang pedang King Lian Ye Chen mendukung serangan. Ketika keduanya bersentuhan, itu seperti guntur dari langit yang mengaduk api di tanah, dan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus. Peras, peras. Seperti yang diharapkan semua orang, lapangan pedang King Lian Ye Chen digerakkan oleh Jian Yuan, dan itu jauh lebih stabil dan tajam daripada lapangan pedang tulang putih Kaisar Pedang Tulang Putih. Kaisar Pedang Tulang Putih mendengus dingin, singkirkan medan pedang tulang putih, dan hanya biarkan medan pedang melindungi dirinya sendiri. Dengan cara ini, jangkauannya lebih kecil, dan pertahanannya meningkat berkali-kali lipat. Medan pedang King Lian Ye Chen tidak bisa membantunya tentu saja, ada juga kerugiannya, yaitu penyebaran domain pedang King Lian Ye Chen cukup luas untuk mempengaruhi keadaannya. Namun, Ye Chen tidak mengandalkan ini, dan juga menyingkirkan lapangan pedang King Lian untuk melindungi dirinya sendiri. Kaisar Pedang Tulang, ilmu pedang waktu tulang Anda dikatakan sebagai salah satu ilmu pedang tercepat di antara Sun Sun. Tebasan kematian saya, yang mengandung makna ruang dan waktu yang mendalam, juga sangat kuat dalam hal kecepatan. Mengapa Anda tidak membandingkan dia? Meskipun Ye Chen tidak akan meremehkan Kaisar Pedang Tulang, dia tidak akan menganggapnya terlalu serius. Dia memiliki ranah pedang hati. Kecuali jika Kaisar Pedang Tulang berkali-kali lebih kuat dari Kaisar Jinyi, adalah mungkin untuk mengancamnya. Untuk dia, Bon Suot Huang adalah mitra yang baik. Dia berlatih ilmu pedang di Gunung Tiga Alam, tetapi jika dia ingin menyempurnakan ilmu pedangnya, itu juga perlu belajar dari lawan yang kuat. Ada hubungan yang hebat antara Jing Wansan. Menerima, tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara, Ye Chen menjentikkan pergelangan tangannya, dan potongan maut ditampilkan. Dalam sekejap, jaring pedang halus menyebar, menutupi Kaisar Pedang Tulang. Potongan kematian mengandung arti mendalam dari ruang sempurna dan 20% waktu. Itu hampir sempurna dalam lintasan,
tetapi tidak sempurna dalam urutan waktu. Ye Chen ingin melihat bagaimana Kaisar Pedang Tulang mematahkan pedang ini. Itu tidak dapat dianggap seperti mematahkan pedang ini, hanya bisa dikatakan bahwa teknik tongkat emas terlalu sombong. Trik kecil. Dia berkata demikian, tetapi Kaisar Pedang Tulang tidak lambat di tangannya. Pedangnya adalah pedang tulang dengan tubuh putih susu dan ujung yang lebih panjang dari pedang biasa. Memanggil, 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 memanggil. Dalam sekejap, tampaknya ada Kaisar Pedang Tulang yang tak terhitung jumlahnya. Postur masing-masing Kaisar Pedang Tulang berbeda, tetapi hal yang sama adalah saat dia mengayunkan pedangnya satu demi satu, jaring pedang halus dimusnahkan secara teratur. Tentu saja, selama lawan juga pandai dalam misteri ruang dan waktu, aku memiliki banyak celah dalam pemotongan kematian. Kaisar Pedang Tulang ini dengan mudah menemukan celah dalam pemotongan kematian. Dari yang lemah menjadi kuat, hancurkan mereka satu persatu. Ye Chen tidak terburu-buru, dan terus melakukan pemotongan kematian. Setelah beberapa saat, Kaisar Pedang Tulang sedikit tidak sabar, dan lawan melemparkan dan membalikkan badan berulang kali seperti ini, seolah-olah dia dianggap sebagai rekan tanding, dan dia juga menemukan bahwa celah dari pemotongan kematian jauh lebih sedikit, dan mereka tidak lagi mudah dihancurkan. Kamu juga mencoba Bone Escape Light Slash milikku. Raja Pedang Tulang menggambar lingkaran penuh dengan pedang tulang di tangannya, dan saat berikutnya, ruang dan waktu terdistorsi menjadi busur yang mencengangkan, dan jaring pedang dari Ye Chen benar-benar dibiaskan ke arah Ye Chen sendiri. Misteri ruang dan waktu sangat luas dan mendalam, dan aku tidak sebaik Kaisar Pedang Tulang. Dari pedang ini, Ye Chen dapat melihat bahwa ilmu pedang ruang waktu Kaisar Pedang Tulang memang lebih unggul darinya, tetapi ilmu pedang waktu tulang lawan belum ditampilkan sampai sekarang. Gemerincing. Ye Chen menangani pemotongan kematian dengan sangat mudah. Apa? Dua lampu pedang yang berpotongan tiba-tiba menyala, melewati leher Ye Chen, merobek lubang di domain pedang King Lian. Kedua lampu pedang ini adalah pemotongan kematian yang dikirim Ye Chen sebelumnya. Bagian dari mereka, tetapi Kaisar Pedang Tulang tidak tahu metode apa yang digunakan untuk mengubah lintasan spasial dan urutan waktu mereka dengan menggunakan distorsi ruang waktu, sehingga Ye Chen hampir terkena. Jahe masih tua dan panas. Ye Chen tidak sebaik Kaisar Pedang Tulang dalam hal ilmu pedang ruang waktu. Yah, aku tidak tahu bagaimana Ye Chen akan berurusan dengan teknik pedang waktu tulang Kaisar Pedang Tulang selanjutnya. Di tengah diskusi di antara kerumunan, Kaisar Pedang Tulang akhirnya meletus, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya putih, melesat ke arah Ye Chen, kehampaan berkedip tanpa henti, dan setiap kali berkedip, itu akan membuat orang merasa seperti muntah darah, karena itu berisi kekacauan ruang dan waktu mantra, tidak bisa mengunci posisi spesifiknya sama sekali. Ayo kalah. Kumpulan cahaya putih sedang memperkuat. Ini adalah cahaya pedang yang dipancarkan oleh tulang waktu ilmu pedang. Setiap cahaya pedang sebenarnya memiliki kekuatan ruang dan kekuatan waktu, sulit untuk dihentikan dengan cara biasa. Jika Anda dapat memblokir kekuatan ruang, blokir saja tanpa kekuatan waktu. Superposisi ruang dan waktu sudah cukup untuk melakukan serangan dimensi ruang waktu yang tidak konvensional. Tajam. Ini adalah pertama kalinya bagi Ye Chen untuk melihat ilmu pedang ruang waktu yang begitu menakutkan dibandingkan dengan itu. Potongan kematiannya memang jauh lebih tidak dewasa, tetapi Ye Chen juga memiliki ilmu pedang 5 elemen, yang cukup menakutkan dalam pertahanan. Hampir seketika, Ye Chen diselimuti oleh bola cahaya putih dengan lingkaran cahaya warna-warni. Bola cahaya putih membentuk dunianya sendiri, dan juga berisi ruang dan waktu. Tidak mudah bagi seni pedang waktu tulang untuk menyerang. Seolah-olah suara ledakan gelembung terdengar, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus ke dalam bola cahaya putih, tetapi saat lampu pedang semakin dalam, kecepatannya menjadi semakin lambat, dan akhirnya membeku di dalam, tidak bisa bergerak. Kekuatannya melemah. Kaisar Pedang Tulang menyipitkan matanya. Bagaimana dia bisa gagal untuk melihat bahwa ilmu pedang 5 elemen Ye Chen tidak hanya sangat baik dalam pertahanan, tetapi juga melemahkan kekuatan dan perubahan ilmu pedangnya. Ilmu pedang 5 elemen ada saat-saat pasang surut. Terkadang Rise Enfal tidak terlalu berguna untuk melawan musuh yang terlalu kuat, karena dia memiliki batasnya sendiri. Namun jika digunakan untuk melawan seseorang yang mirip dengan dirinya, itu akan sangat menakutkan, melemahkan kekuatan dan mengubah serangan musuh disebut keterampilan sihir. Ye Chen ini bertarung denganku, menyembunyikan banyak kekuatan. Jin Yihuang tersenyum kecut, jika Ye Chen telah mendorong domain pedang tingkat ke-8 sebelumnya, dia akan dipukuli. Wajah Kaisar Pedang Tulang Putih sangat suram. Dia berpikir bahwa dia 70% yakin mengalahkan Ye Chen. Siapa yang tahu bahwa Ye Chen tidak hanya memiliki domain pedang tingkat 8, tetapi juga memiliki ilmu pedang pertahanan yang kuat.
Meskipun ilmu pedang Bond-time-nya tidak mungkin untuk mengelak, tetapi yang lain tidak mengelak dan bertahan secara langsung, jadi apa yang bisa saya lakukan kecuali saya bisa menembus pertahanan. Tidak masalah, aku telah memperoleh warisan tertinggi, dan aku akan memiliki kesempatan untuk menyempurnakan ilmu pedangku di masa depan, dan bahkan menciptakan ilmu pedang baru. Tidak ada artinya menyembunyikannya, tetapi itu akan membuat orang memandang rendah. Setelah mengambil keputusan, momentum Bone Sword Emperor tiba-tiba meningkat. Teknik pedang pembakaran. Pedang ini masih mengandung misteri ruang dan waktu, yang berbeda dengan ilmu pedang Bon Siguang. Pedang ini untuk mengubur waktu, tentu saja waktu lawan untuk mengubur. Ada keterampilan pedang seperti itu. Seluruh tubuh Ye Chen mendidih dengan ki dan darah, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan ilmu pedang 5 elemen apapun yang terjadi, dan waktunya sendiri tampaknya dikunci oleh ilmu pedang lawan. Orang-orang dari generasi yang lebih tua, benar-benar tidak boleh diremehkan. Orang-orang tua ini selalu bersembunyi dan bersembunyi. Jika tidak melibatkan wajah, Kaisar Pedang Tulang mungkin tidak akan menggunakan pedang ini. Kaisar berbaju ungu menghela nafas. Kaisar Putih mengangguk, benar. Dia tidak pernah banyak bicara. Teknik pedang pemakaman ditampilkan, dan Kaisar Pedang Tulang tampaknya telah melihat hasilnya. Kasihan, Kaisar Pedang Tulang, kamu memang sangat kuat, tapi ini tidak cukup. Tiba-tiba, waktu dan ruang di sekitar Ye Chen berfluktuasi, dan teknik pedang penguburan Kaisar Pedang Tulang terpental, seolah-olah Ye Chen yang tak terlihat sedang melakukan teknik pedang 5 elemen. Pedang hati. Sekuat hati, begitu juga kekuatan ilmu pedang, mengubur ilmu pedang bisa menyegel tubuh Ye Chen, tapi tidak bisa menyegel hati Ye Chen. Tidak mungkin. Teknik penguburan pedangku, di bawah level tertinggi, tidak dapat memblokir lebih dari 10 orang. Misteri ruang waktunya tidak lebih baik dariku. Bagaimana aku bisa memblokirnya? Kaisar Pedang Tulang tidak bisa mempercayai matanya. Teknik pedang pemakaman diciptakan olehnya berdasarkan esensi dari seni bela diri tertinggi bunga pemakaman dan pemahamannya sendiri tentang rahasia ruang dan waktu. Itu dapat menyegel waktu lawan dalam satu instan tentu saja, rahasia waktunya juga alam 20% tidak mutlak, tetapi makna waktu Ye Chen yang mendalam tidak mengungguli dia. Bagaimana dia tahu bahwa Ye Chen telah melangkah ke ranah pedang hati, dan di bawah ranah pedang hati, dia mungkin disegel, tetapi setelah mencapai pedang hati, kekuatan hati tidak terbayangkan, dan semua hati menurutnya adalah kebenaran teknik penguburan pedang tidak bisa mengunci hati Ye Chen sama sekali. Bagaimana cara menyegel pedang hatinya? Ini teknik pedang penguburan yang mengerikan. Jika aku tidak memahami ranah pedang hati, aku khawatir aku akan menderita kerugian besar. Dengan contoh Kaisar Pedang Tulang di sini, Ye Chen diam-diam waspada, dan tidak bisa meremehkan beberapa generasi yang lebih tua yang sekarat. Orang-orang ini mungkin tidak setenar para jenius muda aktif di daftar semu, tetapi mereka memiliki hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada beberapa kartu truf sampai batas tertentu, selama diberi kesempatan, mereka dapat mengumpulkan banyak kekuatan dan menciptakan seni bela diri yang sangat menakutkan. Tentu saja, orang-orang dari generasi yang lebih tua tidak boleh diremehkan, dan Ye Chen tidak akan meremehkan orang-orang di daftar Sun Sun. Kaisar Pakaian Emas berada di peringkat ke-24 dalam daftar Sun Sun. Perjalanan ke Tanah Suci tertinggi ini dapat meningkatkan peringkatnya beberapa. Tetapi mungkin juga peringkatnya akan turun, entah berapa banyak orang lain yang meningkat. Terutama 10 Zun Zun teratas, diperkirakan telah mencapai Zun Zun yang ekstrim. Ilmu pedangku sepertinya sangat kuat, tapi nyatanya masih belum matang, apalagi dibandingkan dengan Kaisar Pedang Tulang. Namun, aku belum menggunakannya. Inilah inti dari ilmu pedang 5 elemen saat ini. Ye Chen tidak tahu seberapa kuat segudang fenomena itu. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan mengujinya sendiri pada lawan. Teknik pedang pembakaran. Kaisar Pedang Tulang tidak percaya pada kejahatan, dan menyerang Ye Chen lagi dengan teknik pedang pemakaman. Menurutnya, Ye Chen harus memiliki harta yang tidak takut waktu, sehingga dia tidak takut dengan teknik pedang pemakamannya, tetapi potensi harta itu terbatas. Tidak mungkin menggunakannya tanpa henti, akan selalu ada saatnya kekuatan habis, selama lawan tidak memiliki harta, tidak ada yang perlu dipedulikan. 2 kali, 3 kali, 5 kali, 9 kali. Ye Chen tidak melawan, dia sangat tertarik dengan teknik pedang pemakaman, dan melawan teknik pedang pemakaman lagi dan lagi. Biarkan dia perlahan memahami wajah sebenarnya dari seni pedang mengubur Gunung Lu. Selama dia mendapatkan jejak esensi, bahkan jika tidak semuanya, itu akan sangat berguna bagi Ye Chen, dan dia dapat menggunakan esensi ini sepenuhnya. Menggabungkan esensi seni bela diri dari Mahatinggi Tiga Alam dan pemahamannya sendiri tentang misteri ruang dan waktu,
dia menciptakan teknik pedang yang mirip dengan teknik pedang pemakaman. Ke-13. Kali ini, Kaisar Pedang Tulang mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya, dan teknik pedang penguburan habis-habisan. Bahkan orang-orang di sekitar penonton dapat melihat bahwa ruang dan waktu di mana Ye Chen berada mulai membeku, dan Ye Chen tampak terbungkus dalam kristal transparan, tersegel sepenuhnya, di depannya ada cahaya pedang yang sangat tajam menusuk ke depan. Kapan? Namun, semua ini sia-sia, Ye Chen tidak bergerak, cahaya pedang yang tajam dan tak tertandingi langsung dipantulkan, dan berubah menjadi ketiadaan. Kaisar Bayi, apakah kamu tahu metode macam apa ini? Kaisar berpakaian ungu sedikit mengernyit, dan menoleh ke arah Kaisar berpakaian putih. Kaisar berbaju putih terdiam sejenak, lalu perlahan berkata jika tebakanku benar, itu seharusnya berada di level pedang hati, tetapi di bawah level tertinggi, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa mencapai level pedang. Pedang hati. Memiliki. Xing Yi Huang yang berbicara. Kaisar Pedang Ye dari klan Yasha dan Kaisar Pedang Xie dari klan Roh Jahat keduanya telah mencapai kondisi pedang hati. Kaisar Xing Yi melanjutkan. Oh, ekspresi terkejut melintas di wajah Xi Huang, dia masih mempercayai kata-kata Qin Yi Huang, pihak lain tidak pernah berbohong, dan dia tidak akan membuka mulut untuk mengatakan hal-hal yang tidak pasti. Adapun Ye Jianhuang dan Xie Jianhuang, Xi Huang telah membaca informasi rinci mereka. Sebagai jenius dari ras yang berbeda, kemungkinan pertemuan kedua pihak sangat kecil. Begitu mereka bertemu, itu bisa berarti satu pihak akan mati. Gelar Kaisar Pedang Malam dan Kaisar Pedang Jahat secara alami bukan Kaisar Pedang Malam dan Kaisar Pedang Jahat, mereka berdua dikenal di ras masing-masing Kaisar Pedang, hanya saja ras manusia tidak mengenali mereka, jadi mereka menambahkan kata untuk masing-masing dari mereka, sama seperti ras lain tidak akan mengenali gelar Kaisar Pedang Ye Chen, mungkin tambahkan karakter manusia padanya, sehingga dia adalah Kaisar Pedang Manusia. Menilai dari data, Ye Jianhuang dan Xie Jianhuang secara alami sangat menakutkan. Satu peringkat ke-13 dalam daftar kuasi dihormati, dan yang lainnya peringkat ke-4. Mencapai keadaan yang sangat menakutkan, mungkin hanya mengandalkan promosi hati negara pedang untuk memiliki kekuatan ini. Adapun pedang jahat malapetaka Kaisar Pedang Jahat, hanya namanya yang diketahui. Tidak ada yang pernah melihat teknik pedang ini. Di bawah yang tertinggi, mereka telah melihat pedang ini semua anggota parlemen sudah mati. Kaisar Putih, saya belum melihat Anda melakukan apapun selama 1000 tahun. Saya tidak tahu seberapa kuat Anda sekarang. Pertempuran antara manusia dan iblis menakutkan sekaligus mengasyikkan. Pada saat itu adalah yang paling mulia dan waktu yang kejam. Kaisar Zi mengepalkan tinjunya dengan erat. Sekarang saatnya bagi semua orang untuk mendapatkan momentum. Siapapun yang membuat kemajuan benar-benar dapat tertawa terakhir dan melihat ke bawah ke langit berbintang. Ada beberapa orang lagi yang menonton pertempuran, Du Gujue, Chu Zongtian, Tante Mingyue dan Yan Qingxuan juga datang, mata mereka, tanpa kecuali, semuanya terfokus pada Ye Chen. Mata semua orang rumit, mata Yan Qingxuan agak aneh, sepertinya menatap Ye Chen, tapi sepertinya tidak menatapnya, tapi pada akhirnya, dia masih menatapnya. Dia selalu mempesona, bukankah dia takut terbakar oleh kecemerlangannya sendiri? Chu Zongtian mengungkapkan emosinya, ini tidak seperti yang dia katakan. Beberapa orang terlahir untuk beribadah, dan apa yang bisa kita lakukan, mungkin hanya mengikuti di belakangnya dan menyaksikan legendanya. Tante Mingyue berkata dengan lembut. Setelah 13 kegagalan berturut-turut dari teknik pedang pemakaman, Kaisar Pedang Tulang akhirnya menyerang. Kamu seharusnya memahami ranah pedang hati, tapi seberapa besar kekuatan yang bisa kamu gunakan di ranah pedang hati? Kaisar Pedang Tulang telah dapat memastikan bahwa Ye Chen telah mencapai ranah pedang hati. Sayangnya, ranah pedang hati adalah yang paling sulit dikendalikan. Jika Anda ingin menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan pedang secara signifikan, itu sama sulitnya dengan mendaki langit. Satu pengecualian, untuk pedang jahat Doom Evil Sword milik Kaisar Pedang Jahat, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tidak perlu ranah pedang hati, aku punya pedang, tolong beritahu. Dengan esensi seni bela diri dari makhluk tertinggi dari 3 alam, Ye Chen secara alami dapat meningkatkan kekuatan ilmu pedang dengan ranah pedang hati, tetapi Kaisar Pedang Tulang tidak layak baginya untuk melakukannya, semuanya sudah cukup. Rilekskan tubuh Anda, angkat lengan kanan Anda, dan pedang Feitian berada dalam garis lurus dengan alis Anda. Diam-diam, pedang dan tangan Ye Chen menghilang, dan berubah menjadi gelembung mimpi. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi sunyi, dan ruang dan waktu sepertinya digantikan oleh dunia yang penuh gelembung. Dalam gelembung ini, Kaisar Pedang Tulang melihat pikirannya sendiri, saya melihat diriku menghindari dan melawan.
Cici. Tubuh Kaisar Pedang Tulang menyemprotkan bunga darah satu demi satu. Bunga darah itu sangat indah, terjalin dengan gelembung. Ubah hingga batasnya, perubahan batin lawan akan diserap. Pedang ini perlu mengkonsumsi sejumlah kekuatan jiwa. Tentu saja, itu juga mengandung jejak kondisi pedang hati. Lagi pula, Ye Chen telah mencapai kondisi ini. Bahkan jika dia tidak menggunakannya dengan sengaja, akan ada jejaknya tidak terlihat. Dengan satu serangan, Kaisar Pedang Tulang dikalahkan dengan telak. Misteri ruang dan waktu tidak berisi misteri ruang dan waktu, tetapi misteri 5 elemen. Meskipun misteri 5 elemen tidak ilusi dan tidak dapat dihindari seperti misteri ruang dan waktu, mereka adalah yang paling rumit, adalah makna mendalam generasi saling pamungkas, seperti ruang dan waktu, yin dan yang, terang dan gelap, dan 4 fenomena, semuanya terdiri dari 2 atau 4 jenis makna mendalam. Hanya 5 elemen yang merupakan 5 makna mendalam yang saling menahan diri, yang membuat makna mendalam dari 5 elemen menjadi paling rumit dan tidak dapat diprediksi. Misteri yang mencakup segalanya dari 5 elemen telah mencapai ekstrim dalam hal perubahan. Bahkan Kaisar Pedang Tulang, yang mahir dalam misteri ruang dan waktu, tidak dapat mengelak. Biasanya, dia dapat sepenuhnya mengubah ruang dan waktu dan dengan mudah mendapatkan keluar dari jangkauan serangan, namun, yang dia hadapi adalah Ye Chen. Seorang jenius dengan pemahaman terbaik di dunia. Tidak masuk akal bagi yang maha tinggi dari 3 alam untuk memilih Ye Chen. Tidaklah tidak masuk akal untuk menggantikannya dengan orang lain, seperti Kaisar Emas, seperti Kaisar Ungu. Meskipun para jenius ini cukup luar biasa, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat dari Ye Chen pada saat itu, mereka tidak dapat sepenuhnya mewarisinya inti dari seni bela diri, warisan tertinggi legendaris. Tidak semua orang bisa mewarisi. Teknik pedang macam apa ini? Aku tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Jika kamu dapat melihat dengan jelas, kamu memiliki kesempatan untuk menghindar. Justru karena kamu tidak dapat melihat dengan jelas maka kamu tidak dapat mengelak. Luar biasa, dia bisa menguasai teknik pedang yang mengerikan hanya dalam beberapa ratus tahun. Dia pasti Kaisar Pedang. Di mata semua orang, pedang Ye Chen sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa pada level mereka, di bawah yang tertinggi, hanya ada sedikit hal yang tidak dapat mereka lihat dengan jelas, dan ilmu pedang Ye Chen persis seperti yang tidak dapat mereka lihat jelas. Saya tidak tahu apakah lingkaran emas saya dapat memblokirnya. Jin Yihuang tersenyum masam, mendiskusikan cara menyerang. Ye Chen melemparkannya jauh-jauh. Dan lingkaran emas adalah seni bela diri pertahanan terkuat dari tertinggi emas. Meski jiwa bisa dilindungi, namun pedang ini luar biasa, dengan keadaan lingkaran emasnya, kemungkinan untuk bisa memblokirnya tidak tinggi, dan diperkirakan masih akan ditemukan celah. Kaisar Pedang Tulang, gunakan teknik pedang penguburanmu dalam pertempuran antara manusia dan iblis dalam waktu dekat. Ye Chen tidak berniat melakukan apapun pada Kaisar Pedang Tulang, mengalahkannya saja sudah cukup. Kaisar Pedang Tulang melirik Ye Chen. Dengan kulit gelap, dia melarikan diri dan menemukan tempat tersembunyi untuk memulai penyembuhan. Pedang Ye Chen masih menyebabkan kerusakan besar padanya. Mustahil untuk tidak membenci Ye Chen, tetapi dia juga tahu bahwa siapapun yang memiliki tinju terbesar adalah kata terakhir. Ilmu pedang yang membakar, ilmu pedang yang hebat. Ye Chen diam-diam senang bahwa Kaisar Pedang Tulang telah memberinya banyak inspirasi. Terutama teknik pedang penguburan, waktu penguburan, betapa mendominasi. Setelah beberapa pertarungan, Ye Chen telah menguasai esensi dari teknik pedang penguburan 5 poin, dan dengan esensi 5 poin ini, dia dapat menciptakan teknik pedang penguburan lainnya. Dunia seni bela diri seluas lautan bintang. Tidak ada seni bela diri yang benar-benar tak terkalahkan kecuali telah melampaui levelnya. Oleh karena itu, satu lagi teknik pedang unik adalah satu cara lagi, tetapi jika lawannya juga sangat bagus saat berubah, efek semua fenomena akan sangat terbatas. Pada saat ini, efek seni pedang pemakaman lebih besar dari semua fenomena, begitu pula sebaliknya. Pintu keluar dari tanah suci tertinggi terbuka. Pada saat ini, pusaran stagnan di udara mulai berputar, yang merupakan pintu keluar dari tanah suci tertinggi. Berjalan, pergi keluar kali ini, kita harus mundur selama ribuan tahun, untuk mencerna warisan. Ada banyak orang yang telah diwariskan di tanah suci agung, ketika ada kesempatan, meski kekuatannya tidak cukup, mereka masih bisa mendapatkan warisannya. Setelah beberapa saat, hanya ada sedikit orang yang tersisa di tanah suci tertinggi. Ye Chen, ucapkan selamat tinggal hari ini, dan berharap untuk bertemu satu sama lain di medan perang manusia dan iblis di masa depan. Du Gujue pergi, seperti karakternya, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Bunga bermekaran dan berguguran, setiap kali kita bertemu,
kamu akan membuat orang terkejut, dan kupikir lain kali tidak terkecuali. Tante Mingyue tersenyum ringan, dan terjun ke pusaran seperti cahaya bulan yang terang. Tante Mingyue, ini adalah wanita halus, dengan akumulasi waktu, dia menjadi lebih mirip dengan Yan Qingxuan dengan cara tertentu, mereka berdua sangat halus, mungkin, mereka adalah satu orang di kehidupan terakhir, tetapi di kehidupan ini menjadi dua orang, mengalami dua kehidupan yang berbeda. Pertempuran ini sangat mengasyikkan, dan itu juga memungkinkan kita untuk melihat hari esok yang cemerlang. Mata Chu Zongtian penuh dengan kerinduan dan semangat juang. Dia mengejar pertempuran, jadi dia tidak akan berkecil hati. Meskipun hasilnya sangat penting, prosesnya paling seru. Mereka semua pergi, dan pada akhirnya hanya Jin Yi Huang yang tersisa. Ye Chen, kemana kamu pergi kali ini? Apakah kamu akan mundur? Jin Yi Huang bertanya. Ye Chen mengangguk, saatnya mundur. Inti dari seni bela diri dari Mahatinggi Tiga Alam seperti air mendidih, berjatuhan tanpa henti di benaknya, menghabiskan setiap saat, dan jika dia tidak mundur, banyak inspirasi akan terbuang sia-sia. Aku juga. Jin Yi Huang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, mari kita batasi hingga 500 tahun. Setelah 500 tahun, jika mereka semua keluar dari Bea Cukai, kita akan bertemu di bintang Tianya di White Tiger Starfield. Tianya Star adalah planet kehidupan tingkat ke-7 yang terkenal di White Tiger Starfield, banyak orang suka berkumpul di Tianya Star karena ada pemandangan indah yang tak terhitung jumlahnya. Oke, sampai jumpa 500 tahun lagi. 500 tahun seharusnya hampir sama, jika 500 tahun tidak cukup, maka 10.000 tahun mungkin terlalu sedikit. Zun Zun, bagaimanapun, masih ada batasnya. Setelah meninggalkan tanah suci tertinggi, ketiganya kembali ke Yan Mars. Sekarang, seluruh Yan Mars adalah milik Ye Chen, meskipun Yan Mars hanyalah planet kehidupan tingkat ketiga, itu tidak kecil, dan ada banyak tempat yang cocok untuk kultivasi dan retret. Tentu saja, Su Jing tidak akan mundur di Yan Mars. Hanya di Dragon Clan dia bisa membuat kemajuan penuh. Setelah tinggal di Yan Mars sebentar, Su Jing kembali ke Azure Dragon Star. Fondasimu terlalu buruk. Lain kali, selain mencerna warisan, jangan lupa meletakkan fondasinya. Berpegangan tangan, Ye Chen dan Murong Qingcheng berjalan di jalan yang dipenuhi kembang api. Cara kembang api yang terkenal sekarang adalah dimonopoli oleh Ye Chen, dan hanya mereka dengan izinnya yang bisa masuk untuk berjalan-jalan. Yah, aku tahu, tapi kamu tidak perlu khawatir. Warisan mawar tertinggi sangat unik, dan sangat memperhatikan dasar-dasarnya. Murong Qingcheng mengangguk, dan berjalan bergandengan tangan dengan Ye Chen di jalan kembang api. Dia merasa sangat pendiam, tetapi ingin dengan Ye Chen pergi ke puncak, tidak mungkin menjalani kehidupan yang tenang baginya, saat ini adalah keabadian. Pada awalnya, Ye Chen memiliki frekuensi retret yang tinggi. Setelah meninggalkan retret, dia segera berlatih ilmu pedang, dan kemudian melanjutkan retret. Saat esensi seni bela diri menjadi semakin dalam, waktu retret Ye Chen menjadi semakin lama. Ya, yang paling lama mencapai 30 tahun, dan paling lama keluarnya hanya 1 bulan. Adapun orang tua dan anggota keluarga, Ye Chen tidak perlu khawatir lagi. Belum lama ini, ras manusia tingkat tinggi mengirim utusan untuk memberi Ye Chen sebuah kotak batu giok. Di dalam kotak batu giok itu ada 2 buah kehidupan dan kematian. Setelah orang tua mengambil buah hidup dan mati, mereka berhasil menerobos ke alam hidup dan mati, rentang hidup mencapai 100.000 tahun, sedangkan untuk adik-adik, mereka juga menerobos ke alam hidup dan mati sangat awal. Tanpa khawatir tentang masa depan, Ye Chen tidak memiliki gangguan lain dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk berkultivasi. Dalam sekejap mata, 50 tahun telah berlalu, dan fondasi Ye Chen menjadi semakin kokoh, dan kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari langit ke-8 hidup dan mati, dan tubuhnya mengandung esensi pedang yang luas. Di surga ke-8 kehidupan dan alam kematian, setiap alam kecil membutuhkan banyak akumulasi. Jika fondasinya sia-sia, akan sulit untuk terus menerobos. Anda harus menenangkan diri dan mengasah keterampilan Anda. 150 tahun yang lalu, karena Ye Chen secara paksa membantu Murong Qingcheng menerobos ke surga ke-8 hidup dan mati, yayasan Murong Qingcheng tidak terlalu stabil, dan dia masih dalam tahap awal dari surga ke-8, agaknya warisan Rose Supreme telah memberinya banyak manfaat. Tempat Ye Chen mundur bukanlah di kota, tetapi di hutan Huohai, salah satu tempat berbahaya di Flame dan Mars. Hutan Huohai adalah tempat ajaib. Pohon-pohon di sini semuanya adalah pohon roh, dan mereka adalah pohon roh dengan atribut api. Setiap saat, pohon-pohon ini akan terbakar. Pohon yang tak terhitung jumlahnya terbakar seperti lautan api yang membara. Disinilah nama Lin berasal dari.
Di tengah hutan Huohai, sebatang pohon yang terbakar tiba-tiba membeku, dan kemudian, api padam seketika, dan pohon-pohon itu segera layu dan hancur. Meskipun teknik pedang penguburanku sangat berbeda dari Kaisar Pedang Tulang, dalam hal misteri, itu seharusnya beberapa kali lebih kuat darinya. Baru saja Ye Chen hanya melepaskan kekuatan pedang untuk mengubur ilmu pedang, dan tidak benar-benar berlatih ilmu pedang, jika tidak, seluruh hutan Huohai akan hilang dengan kekuatan Ye Chen saat ini. Kerusakan pada planet yang hidup juga besar, dan yang tertinggi dapat menghancurkannya, planet hidup. Namun, teknik penguburan pedang yang sebenarnya membutuhkan adegan jatuhnya kelopak untuk memasuki ruangan. Para petinggi ras manusia tidak hanya mengirim 2 buah kehidupan dan kematian, tetapi juga mengirim buku seni bela diri tertinggi, yang mencatat seni bela diri tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap seni bela diri tertinggi diperkenalkan secara rinci atau secara singkat Fan. Penguburan teknik pedang adalah salah satu teknik pedang tertinggi, dan penciptanya adalah bunga pemakaman tertinggi. Adapun tinju pembunuh 3 alam, secara alami dicatat di atas, dan berada di garis depan. Mengubur bunga, mengubur pedang. Ye Chen mengerti dengan hati-hati. Dalam sekejap, 10 tahun lagi berlalu. Ye Chen berani bertarung. Pada hari ini, teriakan nyaring menyebar ke seluruh Yan Mars, dan ada sedikit fluktuasi dalam ruang dan waktu. Seseorang datang untuk menantang guru lagi. Di Spark City, seorang pemuda mengangkat kepalanya. Dia adalah salah satu dari 4 murid utama Ye Chen, Yan Jianhui. Selama ratusan tahun, ia telah menembus ke alam surga ke-7 alam hidup dan mati. Di antara para jenius umat manusia, dia tidak menonjol, tapi dia juga tidak buruk. Sejak guru menjadi ratu pedang, rata-rata setiap 10 tahun, seorang raja pedang datang untuk menantangku. Aku tidak tahu siapa orang besar yang datang kali ini. Dong Fang Bai tertawa. Di antara 4 murid utama Ye Chen, Leng Xinghan mengembara sepanjang tahun dan jarang kembali. Huang Sumei menikah. Waktu untuk kembali bahkan lebih sedikit. Terakhir kali saya kembali, saya membawa suami saya untuk mengunjungi Ye Chen. Hanya Dong Fang Bai dan Yan Jianhui yang paling sering tinggal di Yan Xingxing, dan hanya keluar sesekali. Akhirnya di sini, saya harap kali ini lawan akan sedikit lebih kuat dan memberi saya inspirasi lain. Huo Hailin. Ye Chen menunjukkan sosoknya dan terbang menuju sumber suara. Di kehampaan dekat Yan Mars, seorang pria parubaya kekar dengan pedang besar di punggungnya berdiri di sana, dengan mata terbuka dan tertutup, pedang itu terpancar kemana-mana, dan seluruh tubuhnya seperti pedang yang tiada taranya. Kaisar pedang yang ganas. Berusia lebih dari 50.000 tahun, dia pernah menjadi raja ilmu pedang dalam daftar semu. Desir. Sosok biru muncul seketika, itu adalah Ye Chen. Kamu Ye Chen. Kaisar pedang yang ganas memandang Ye Chen. Ya, siapa yang mulia? Ye Chen diam-diam mengangguk. Menilai dari temperamen pihak lain, dia seharusnya menjadi master, meskipun dia tidak sebaik Kaisar Pedang Tulang. Tapi tidak terlalu membosankan. Ya Ning, tapi orang-orang pada umumnya memanggilku Kaisar Pedang Ganas. Mata Fierce Sword Emperor menjadi lebih serius, dan dia merasakan bahaya yang kuat dari Ye Chen. Ayo lakukan. Ye Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Maka kamu harus berhati-hati. Kaisar pedang yang ganas mencabut pedang besar di belakangnya, dan kekuatan pedang di tubuhnya terus meningkat, karena kekuatan pedang itu begitu kuat, bahkan raja-raja di alam hidup dan mati dengan radius miliaran mil bisa merasakannya. Apa? Masih mendaki. Kekuatan pedang Kaisar pedang yang ganas sepertinya tidak ada habisnya, setengah seperempat jam kemudian, dia masih mendaki. Ini membuat raja hidup dan mati menyaksikan pertempuran di atas api tertegun, dan diam-diam mengkhawatirkan Ye Chen. Tampaknya itu adalah metode rahasia ilmu pedang. Ye Chen tetap tidak tergerak dan membiarkan Kaisar pedang meningkatkan kekuatan pedangnya menurut spekulasinya. Alasan mengapa kekuatan pedang Kaisar pedang dapat meningkat untuk waktu yang lama seharusnya karena dia telah berlatih metode rahasia ilmu pedang untuk meningkatkan kekuatan pedang. Seperempat jam berlalu, dan kekuatan pedang Kaisar pedang yang ganas mencapai puncaknya. Pada saat ini, dalam jarak ratusan mil di sekelilingnya, tampaknya tornado tergelap berputar. Itu adalah kekuatan pedang, pedang yang sangat ganas dan ganas kekuatan. Meskipun kamu tidak menghentikanku untuk meningkatkan kekuatan pedangku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Fierce Sword Emperor awalnya tidak yakin, tapi sekarang dia lebih percaya diri. Jika kamu punya sarana, gunakan saja semuanya. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh. Aku harap kamu bisa tetap tenang di masa depan, bunuh. Dengan teriakan keras, Kaisar pedang yang ganas itu bergegas menuju Ye Chen dengan pedang, dan ketika dia masih ribuan mil jauhnya dari Ye Chen,
Kaisar Pedang yang ganas itu menebas keluar dengan pedang suara hantu yang melolong dan serigala yang melolong. Meski jauh, membuat banyak raja hidup dan mati di Yan Mars gemetar ketakutan. Itu adalah ketakutan yang dalam. Dong Fang Bai dan Yan Jianhui saling memandang, mata mereka dipenuhi ketakutan. Teknik pedang macam apa ini, dan mengapa begitu menakutkan? Oh, itu mengandung arti hidup dan mati. Sekilas Ye Chen dapat melihat bahwa ilmu pedang dari Kaisar Pedang yang ganas mengandung makna hidup dan mati. Setelah makna esoterik hidup dan mati terpenuhi, seni bela diri yang diciptakan juga merupakan seni bela diri tertinggi, dan itu adalah seni bela diri tertinggi yang menakutkan. Jika musuh lemah hati dan kemauan rendah, tidak perlu bertarung di semua, dan semangat juangnya akan dihancurkan secara langsung. Sayang sekali itu tidak berguna bagiku. Aku belum berencana untuk menyelidiki misteri hidup dan mati. Energi seseorang terbatas. Setelah Ye Chen benar-benar mencerna esensi seni bela diri dari makhluk tertinggi dari tiga alam, dia mungkin mempelajari seni bela diri yang mendalam tentang hidup dan mati, tetapi tidak sekarang. Kamu beruntung, ayo rasakan teknik pedang pemakaman. Dalam 60 tahun terakhir, Ye Chen tidak pernah menggunakan teknik penguburan pedang, ini adalah pertama kalinya. Kedua jari tengah tangan kanan diangkat bersamaan, dan Ye Chen menunjuk ke arah Kaisar Pedang yang ganas. Angin berhenti, dan pedang Kaisar Pedang juga berhenti. 1, 2, beberapa kelopak layu dari kehampaan, begitu indah dan sedih. Fierce Sword Emperor sepertinya dicekik oleh leher seseorang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah Ye Chen pergi, Kaisar Pedang yang ganas masih memiliki ketakutan yang tersisa. Pedang ini jauh lebih menakutkan daripada pedangnya yang ganas. Pada saat itu, dia bahkan memiliki ide untuk bunuh diri. Kaisar Pedang yang menakutkan. Melihat lebih dalam ke tempat Ye Chen menghilang, Kaisar Pedang yang ganas berbalik dan terbang keluar. Dalam kehidupan ini, dia tidak bermaksud untuk menantang pihak lain. Itu tidak ada hubungannya dengan siapapun yang ingin merebut gelar pedang Kaisar. Saat melakukan teknik pedang pemakaman, semakin banyak kelopak yang jatuh, semakin tinggi kedalaman teknik pedang pemakaman. Menurut catatan, ketika tertinggi bunga pemakaman melakukan teknik pedang pemakaman, jumlah kelopak adalah ratusan. Secara alami, Ye Chen tidak bisa dibandingkan dengan Burial Flower Supreme. Ketika dia menggunakan teknik pedang pemakaman, hanya 4 atau 5 kelopak yang jatuh. Tapi ini sudah mengerikan dibandingkan dengan teknik penguburan pedang Ye Chen. Teknik penguburan pedang Kaisar Pedang Tulang hanya dangkal. Waktu berlalu, 40 tahun hanyalah sekejap mata. Ilmu pedang 5 elemen itu luas dan mendalam. Di masa lalu, latar belakang saya tidak cukup, dan ilmu pedang 5 elemen yang saya buat sangat tidak dewasa. Sekarang saya memiliki esensi seni bela diri dari makhluk tertinggi dari tiga alam, yaitu cukup untuk meningkatkan ilmu pedang 5 elemen. Ilmu pedang penguburan jauh melampaui ilmu pedang 5 elemen dalam hal misteri dan kekuatan. Secara alami, Ye Chen tidak dapat memilih salah satu dari yang lain. Dia ingin membuat ilmu pedang 5 elemen menjadi ilmu pedang yang lebih kuat, kelas super yang menggabungkan serangan dan pertahanan ilmu pedang. Yang pertama adalah ilmu pedang pertahanan. Ye Chen berencana untuk mengintegrasikan pasang surut ke dalam ilmu pedang pertahanan ini. Lagi pula, pasang surut terkadang halus dan halus, tetapi mereka hanya dapat melemahkan serangan musuh. Dalam hal pertahanan, itu masih jauh lebih buruk jika bisa dibandingkan dengan pertahanan perpaduan ilmu pedang. Melemah dan bertahan pada saat yang sama, niscaya akan membuat musuh putus asa. Tentu saja, premisnya adalah membuat ilmu pedang pertahanan terlebih dahulu, lalu mengintegrasikannya. King Xuan, kamu datang untuk menyerangku. Di langit berbintang jauh dari Yan Mars, Ye Chen dan Yan Qingxuan saling berhadapan jauh. Ye Chen tidak berharap Yan Qingxuan datang berkunjung, meskipun pihak lain hanya datang untuk melihat murid Yan Feng Feng dan Xuanzong, tetapi saat ini, Ye Chen juga baru saja menciptakan ilmu pedang pertahanan 5 elemen, dengan kekuatan Yan Qingxuan. Ini sempurna untuk menguji ilmu pedang defensif. Ini baik, Yan Qingxuan mengangguk. Untuk serangan pertama, Yan Qingxuan menggunakan teknik telapak tangan, yang halus dan tidak menentu, dan mengandung makna mendalam dari Yin dan Yang. Tapi begitu teknik telapak tangan ini menyentuh teknik pedang pertahanan Ye Chen, itu segera runtuh. Untuk serangan kedua, apa yang digunakan Yan Qingxuan bukan lagi seni bela diri dalam arti biasa, tetapi seni bela diri penyegelan. Seni bela diri penyegelan ini disebut pemadam cermin Yin Yang. Ye Chen hanya merasakan perubahan ruang dan waktu di sekitarnya, dan saat berikutnya, dia muncul di dunia hitam putih, aliran udara hitam putih berputar tanpa henti, dan akhirnya berubah menjadi Tai Chi. Dilihat dari luar, ada cermin Yin dan Yang ekstra di langit berbintang.
Ledakan. Cermin yin dan yang hancur dan musnah. Bagus. Segel musuh terlebih dahulu, lalu musnahkan musuh bersama dengan segel. Ye Chen tidak bisa melihat misteri gerakan ini. Jika itu adalah orang biasa, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, kelimanya ilmu pedang pertahanan elemen bisa bertahan melawannya. Yan Qingxuan masih melakukannya. Tidak ada orang yang bisa menyegel Ye Chen secara instan. Itu hanya bisa menyegel ruang dan waktu di mana Ye Chen berada, jadi Ye Chen masih bisa menggunakan ilmu pedang. Melihat bahwa cermin yin dan yang tidak dapat menembus ilmu pedang pertahanan Ye Chen, Yan Qingxuan tahu bahwa dia harus melakukannya dengan nyata, setelah meninggalkan tanah suci tertinggi selama lebih dari 100 tahun. Dia telah mencerna sebagian dari esensi seni bela diri lelaki tua Tianyi, dan sisanya lebih dalam. Masih sulit dicerna berdasarkan ranahnya, jadi hanya bisa dibiarkan nanti. Kelahiran dan kematianku telapak tangan surgawi membutuhkan waktu 100 tahun untuk menciptakannya dengan sukses, jadi berhati-hatilah. Yan Qingxuan tidak hanya mahir dalam makna yin dan yang mendalam, tetapi juga mahir dalam makna hidup dan mati yang mendalam. Kelahiran dan kematian telapak tangan surga. Ye Chen berpikir. Panggilan. Hanya dengan satu gerakan, seluruh aura Yan Qingxuan menjadi berbeda. Aura hidupnya berfluktuasi dengan hebat. Itu turun ke level terendah dalam beberapa saat, dan naik ke level tertinggi dalam beberapa saat. Ada pesona ketidakkekalan dalam hidup dan mati. Selain itu, Ye Chen juga merasakan kekuatan yang familiar. Itulah kekuatan mental. Tanpa diduga, Yan Qingxuan juga memahami kekuatan pikiran, dan itu benar untuk memikirkannya. Tangan meraih Tianyi dari Patua Tianyi sama dengan tinju pembunuh 3 alam dari 3 alam tertinggi, keduanya mengandung kekuatan pikiran, sedangkan yang lama Men Tianyi menggantikan Tianxin dengan hatinya sendiri, yang meningkatkan keterampilannya. Panggilan. Panggilan. Sebelum Yan Qingxuan melambaikan telapak tangannya, 1 atau 2 angin telapak terbang menuju Ye Chen. Angin telapak tangan ini sangat kuat, dan mengandung kekuatan ketidakkekalan dalam hidup dan mati. Sebuah planet tandus di dekatnya baru saja terhapus oleh angin palem, dan itu segera berubah menjadi debu sepertinya telah lapuk, dan planet yang rusak lebih jauh tiba-tiba meletus dengan vitalitas yang tak ada habisnya, dan ketika vitalitas mencapai batasnya, ia meledak dengan dahsyat. Hidup secara ekstrim berarti mati. Kematian yang ekstrim bukanlah apa-apa. Adapun ilmu pedang 5 elemen Ye Chen, ada juga jeda yang tak terlihat. Sepertinya aku akan keluar semua. Ye Chen tidak pernah meremehkan Yan Qingxuan. Di dunia roh sejati, pihak lain tidak menaruh seluruh pikirannya pada seni bela diri. Ada banyak aspek yang terlibat. Orang harus tahu bahwa energi seseorang terbatas, dan tidak mungkin untuk menjadi yang pertama dalam semua aspek menjadi terlalu rumit juga memiliki keuntungan karena melibatkan terlalu banyak kerumitan, yaitu, memahami dengan analogi, sekarang saatnya Yan Qingxuan meledak, dan kecepatan kemajuan bahkan Ye Chen menganggapnya luar biasa. Pergilah. Dengan telapak tangannya terakumulasi hingga batasnya, Yan Qingxuan perlahan menyapu dengan tangan kanannya. Hahaha. Angin telapak tangan yang tumpang tindih, baik virtual atau padat, menyelimuti Ye Chen dengan luar biasa. Tidak mungkin bagi Ye Chen untuk menghindarinya. Tentu saja, dia juga tidak perlu menghindarinya. Kelahiran dan kematian mirip dengan pasang surut. Ilmu pedang 5 elemen mulai menjadi tidak stabil. Dari waktu ke waktu, angin palem tiba-tiba meletus, dan tidak mungkin untuk memahami hukumnya sama sekali. Pada akhirnya, ilmu pedang 5 elemen Ye Chen runtuh, tentu saja, telapak kehidupan, hidup dan mati Tianyi Yan Qingxuan juga mencapai batasnya, hanya mengenai Ye Chen ribuan mil jauhnya. Dalam penggunaan kekuatan mental, Yan Qingxuan masih lebih rendah dari Ye Chen, jika tidak, itu tidak akan mengenai Ye Chen ribuan mil jauhnya, dan itu akan menyakiti Ye Chen sampai batas tertentu. Selamat, di masa depan pertempuran antara manusia dan iblis, kuharap kita bisa melawan musuh secara berdampingan. Ye Chen terbang sambil tersenyum. Alam, Yan Qingxuan mengangguk. Setelah tinggal di Yanxing selama setahun, Yan Qingxuan pergi, dan selama tahun ini, Ye Chen benar-benar menyempurnakan ilmu pedang pertahanan 5 elemen. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menggabungkan ilmu pedang pertahanan 5 elemen dan naik turunnya 5 elemen, ilmu pedang elemen dari waktu ke waktu bersama-sama, ciptakan ilmu pedang pertahanan 5 elemen yang lebih pamungkas. Ye Chen memiliki firasat bahwa proyek ini sangat besar, dan mungkin jauh lebih sulit daripada teknik penguburan pedang. Tapi begitu dibuat, kekuatan keseluruhan Ye Chen akan meroket. 30 tahun telah berlalu. 80 tahun telah berlalu. Sudah 200 tahun sejak saya meninggalkan tanah suci tertinggi dalam sekejap mata. Itu terlalu sulit,
dan aku bahkan belum mencapai setengahnya. Kesulitan menggabungkan ilmu pedang pertahanan 5 elemen dan naik turunnya ilmu pedang 5 elemen terkadang berada di luar imajinasi Ye Chen. Misteri 5 elemen yang terkandung dalam ilmu pedang pertahanan 5 elemen sangat stabil, sedangkan 5 elemen pasang surut terkadang terkandung dalam naik turunnya ilmu pedang 5 elemen menekankan perubahan level, tidak dapat didamaikan sampai batas tertentu. Jika Ye Chen tidak memiliki esensi seni bela diri dari makhluk tertinggi dari 3 alam, dia pasti sudah lama menyerah. Ketika dia tidak bisa mengetahuinya, Ye Chen akan berlatih teknik pedang lainnya. Dalam 80 tahun, api teknik pedang penguburan telah meningkat dari 4 atau 5 kelopak menjadi lebih dari selusin kelopak. 99.990 pedang membuat segudang fenomena bahkan lebih tak terduga. Adapun pemotongan kematian, Ye Chen telah melalui lebih dari 100 revisi dan menghapus lebih dari 3.000 celah. Adapun berapa banyak celah yang tersisa, Ye Chen dia tidak tahu, dia hanya tahu bahwa dengan kemajuan ilmu pedang, dia melihat semakin banyak celah, dan ini bukanlah awal, atau akhir. Ilmu pedang fusi, kubur ilmu pedang, semuanya. Tebasan maut, dan 5 elemen dipotong. 5 teknik pedang disempurnakan secara bergantian, dan Ye Chen telah melihat jalan menuju yang tertinggi. Alam iblis, bintang berkat ilahi. God Blessing Star adalah planet kehidupan yang dianugerahkan kepada God Blessing Queen oleh eselon atas ras iblis. Awalnya tidak disebut God Blessing Star, tetapi tidak penting. Yang penting sekarang disebut God Blessing Star. Ratu yang diberkati Tuhan secara alami bukan lagi ratu yang diberkati Tuhan, tetapi ratu yang diberkati Tuhan. Sejak dia keluar dari tanah para dewa dan iblis, dia telah mengalahkan banyak kuasi mulia setan, dan momentumnya meroket. Dia adalah salah satu dari 5 kuasi muda dari klan iblis. Kaisar naga bersayap 4 ke-5, serta Kaisar Serigala peringkat 12 dan Kaisar Iblis Penelan Langit peringkat 18. Namun, dia tidak puas dengan pencapaiannya saat ini. Dia tahu betul bahwa kemajuan Ye Chen tidak akan lebih lambat darinya. Di tempat berburu tingkat tinggi, Ye Chen telah meninggalkan kesan yang begitu dalam sehingga dia tidak akan pernah bisa melakukannya, untuk menghapusnya kecuali dia mengalahkannya. Sayap emas yang luas dan tak terbatas terbentang dan sedikit berkibar. Divine Blessing Queen menghilang dalam Divine Blessing Star dalam sekejap. Telan bintang-bintang. Klan Iblis tingkat tinggi menganugerahkan planet kehidupan pada Kaisar Iblis menelan surga. Hari ini, kegelapan tanpa batas menyelimuti sebagian besar Sky Devouring Star. Itu menyebabkan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara iblis yang tak terhitung jumlahnya di bintang yang menelan, dan beberapa raja iblis yang belum pernah melihat dunia bahkan berpikir bahwa iblis tertinggi akan datang. Tuhan memberkati Ratu. Apa maksudmu? Teriakan nyaring langsung ke langit, dan kemudian, di kota terbesar Tuntian Star, sesosok tubuh terbang keluar, awalnya hanya titik hitam, tetapi segera. Bintik hitam berubah menjadi raksasa-raksasa dengan jarak 100.000 mil, dengan perut besar, mata seperti matahari dan bulan, mengaum seperti guntur, dan cincin besi tergantung di setiap daun telinga. Kaisar Iblis menelan, tidak ada yang menarik, aku hanya ingin meminta saran tentang 2 trik. Suara renyah dan manis tanpa emosi apapun. Karena kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, maka aku akan membantumu dan mengikutiku untuk menelan langit. Reruntuhan Tuntian adalah reruntuhan yang jaraknya puluhan miliar mil dari Tuntian Star, dan juga berada di bawah kendali Tuntian Demon Emperor. Pergerakan pertempuran antara keduanya terlalu luas, dan hanya Tuntiansu yang cocok untuk medan perang. Sebuah teleportasi. Keduanya datang ke Tuntiansu. Mencabut sayapnya, Ratu yang diberkati Tuhan berdiri di atas sepotong puing mengambang, auranya ilahi dan agung, dia sama sekali tidak terlihat seperti anggota klan iblis, melainkan seperti utusan Tuhan. Namun, Kaisar Iblis Penelan Surga tidak menahan bentuk tubuhnya, dan tetap pada ukuran 100.000 mil, gelarnya adalah Kaisar Iblis Penelan, dan semakin besar tubuhnya, semakin dominan dia. God bless Queen, ini baru 200 tahun, dan kamu tidak bisa tidak menantangku. Sepertinya rentetan kemenangan telah melumpuhkan akalmu. Jangan lupa, bahkan jika itu adalah Wolf King, aku sudah bertarung melawannya sebelumnya. Raja Serigala yang dia bicarakan adalah Raja Serigala ke-12 dalam daftar semu, dan dia jelas merupakan karakter yang kejam. Semakin kuat kamu, semakin bahagia aku, berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung. Permaisuri yang diberkati Tuhan tidak memiliki kungfu dan tinta menelan Kaisar Iblis. Yang dia inginkan adalah bertarung, dan yang dia inginkan adalah persepsi dan pengalaman yang dibawa oleh pertarungan. Tanpa seni bela diri yang diasah, dia hanya bisa menontonnya, tidak menggunakannya. Sayap emas terbuka lagi, kali ini, sayap tidak membentang ke cakrawala,
tetapi hanya melebar sekitar 100 meter, dengan tubuh ramping dan anggun, seperti Dewi. Ketika tangan tertutup, lingkaran-lingkaran cahaya emas tiba-tiba meledak. Lingkaran cahaya emas ini tampaknya riak terus meluas, dan ketika mereka mendekati Kaisar Iblis Penelan Surga, mereka telah menyelimuti langit dan bumi. Telan langit. Kaisar Iblis Penelan Surga menarik napas dalam-dalam, napasnya begitu keras sehingga bahkan lingkaran cahaya emas pun terguncang, dan tornado tersedot ke dalam mulut Kaisar Iblis Penelan. Raungan raksasa memancar keluar, dan lingkaran cahaya emas itu pecah sedikit demi sedikit. Menelan Demon Emperor, coba tinju terang dan gelap yang aku siapkan untukmu. Sayap emas membanting dari belakang, dan kecepatan ratu yang diberkati dewa mencapai kecepatan cahaya dalam sekejap. Dia meremehkan teleportasi. Meskipun teleportasi lebih cepat dari kecepatan cahaya, itu tidak dapat meningkatkan kekuatan. Pada level mereka, terkadang teleportasi pada dasarnya tidak berguna. Yang dibutuhkan adalah kekalahan yang jujur. Seolah-olah aurora menembus langit berbintang, God Bless Queen meninju. Pukulan ini tidak menyilaukan, tetapi juga tidak suram, dipertahankan pada titik keseimbangan yang sempurna, seolah-olah cahaya paling murni dan kegelapan paling murni menyatu bersama. Telan dunia. Kaisar Iblis Penelan Surga merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tinju terang dan gelap dari Ratu Pemberkatan Dewa tidak terlalu cantik, tapi tidak diragukan lagi sangat dekat dengan kebenaran dunia. 4 misteri bumi, air, api, dan angin sedang bergerak, dan Kaisar Iblis Penelan Surga menunjukkan trik uniknya untuk menelan langit dan melahap bumi. Sebuah lubang hitam kecil muncul. Tidak peduli seberapa kecil lubang hitam itu masih lubang hitam. Sampai batas tertentu, ini adalah metode tertinggi. Menelan Divine Blessing Queen dalam satu tegukan, dia tidak peduli dengan hidup atau mati pihak lain, karena dia bahkan tidak bisa mengendalikan gerakan ini sendiri. Tanpa suara, ratu yang diberkati dewa menghilang ke dalam lubang hitam, ke dalam perut Kaisar Iblis yang menelan. God Bless Queen, kamu seharusnya tidak menantangku, sayang sekali. Kaisar Iblis Penelan Surga diam-diam menggelengkan kepalanya, beberapa generasi muda dari klan Iblis berani menantangnya, karena mereka tahu betapa mengerikannya menelan langit dan bumi. Kaisar Iblis yang menelan, apakah kamu terlalu gembira? Pada saat ini, punggung Kaisar Iblis yang menelan tiba-tiba meledak, darah menghujani seluruh langit, dan sosok Ratu Pemberkahan Dewa tersapu. Kamu benar-benar menghancurkan bumi yang menelan langitku. Kaisar Iblis yang menelan perlahan menoleh dengan ekspresi tidak percaya. Setelah mengalahkan Kaisar Iblis Penelan Surga, pemberkatan Dewa Permaisuri menjadi semakin populer di klan Iblis. Beberapa orang bahkan diam-diam percaya bahwa pemberkatan Dewa Ratu akan menjadi salah satu orang terkuat dalam sejarah garis keturunan Dewi Kegelapan, dan dia akan menjadi tangan kanan dari garis keturunan Great Demon King. Ye Chen, jangan membuatku merasa bosan. God Blessing Star, God Blessing Queen melihat ke arah di mana 4 domain bintang kehidupan utama berada. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, masih ada 150 tahun sebelum batas waktu 500 tahun. 5 elemen ilmu pedang berkembang dan menurun. Di dalam planet kehidupan yang tandus, Ye Chen menarikan pedangnya dengan gila-gilaan. Dengan tarian pedang, energi planet kehidupan terus runtuh dan melemah, akan segera melemah menjadi 1%, 1/1000 dari aslinya. 1270.